Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Allahumma ij'alna min ahlil Qur'an. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Di kesempatan yang penuh keberkahan ini, Allah takdirkan pertemuan ibu dengan 3 angkatan calon generasi pemimpin yang insya Allah Indonesia ke depan akan diwarnai oleh kiprah luar biasa dari kalian semua yang ada di hadapan ibu ini. Yang tidak lama lagi insya Allah anak-anak yang sore hari ini ada di hadapan ibu akan menjadikan Indonesia jauh lebih kuat. Indonesia jauh lebih berdaya. Dan lebih dari itu insya Allah termasuk yang dengan kesungguhan, dengan niat dan tekad yang kuat, sehingga Allah hadirkan hadiah dari perjuangan kalian kelak. Hadiahnya adalah baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Perkenalkan, ibu alumni bukan? Alumni ya, ibu nggak lulus di sini deh. Ibu 18 tahun di Insan Cendekia nggak lulus sampai akhirnya Allah takdirkan ibu lulus tahun 2018 Desember. Ibu pergi dari Insan Cendekia. Dari sebelumnya ibu masih single. Ketika ibu pergi dari Insan Cendekia 18 tahun kemudian, ibu membawa 5 putra dan putri. Sukses. Anak ibu kelas 12 juga. Maka ibu ketika berbicara sama kalian itu berasa bicara sama anak sendiri gitu ya. Ketika diminta sama Bu Eva Novita, Pak Huda yang membersamai ibu selama di asrama khususnya, diminta ngisi motivasi, ibu bilang enggak, itu salah judul. Ibu mau minta motivasi sama apa? Sama anak-anak IC. Mau ibu ambil energi positifnya, mau ibu ambil apa? Positif vibes-nya, semangat mudanya, semangat berjuangnya. Asli pakai shot. Jadi yang mau jadi alumni siap-siap ya. Selama ini ibu dari sejak 2019, 2020, 2001, 2022 setiap keluar kemudian ada yang tahu ibu pernah ngajar di Insan Cendekia, biasanya nanya gini, kenapa pindah? Langsung big question gitu, apakah ada kasus? Tidak ya. Tapi ibu menjelang memutuskan untuk pindah itu istikharahnya juga enggak sebulan 2 bulan, hampir setahun lebih istikharah terus, mohon sama Allah diberikan akhir yang baik. Karena ibu datang ke sini baik, pengen akhir yang baik. Makanya karena akhirnya baik, ini buktinya nih, datang ke sini nggak ngumpet-ngumpet. Kalau misal berkasus mungkin kan datang ke sini takut-takut gimana gitu ya. Terus ibu selama 18 tahun
bersama kakak-kakak kalian, 3 tahun lulus, 3 tahun lulus, ya ibunya gak lulus-lulus. Satu hal yang selalu ibu rindukan di antara banyak hal, selain tentunya teman-teman di asrama ya, Tevi, Tenopi, kalau dulu manggilnya gitu, gak manggil ibu, manggilnya Auda, ada Pak Oji, dulu ada Pak Iwan, yang sekarang juga sudah mengelola pesantren di Darul Husna Karangbolong. Yaitu kebersamaan, karena ketika kami merasa bersama anak-anak insan cendekia di asrama itu adalah kesempatan dan amanah, salah satu jalan liyabluwakum ahsanu amala. Kita semua hakikatnya seumur hidup, sepanjang hayat kita selalu dalam ujian. Ujian kami yang di asrama itu mungkin keberadaan kami hidden. Tapi kalau kami nggak ada, kalian kelimpungan. Mau keluar, mau izin kemana, butuh HP, butuh laptop ya. Maka ujiannya adalah bagaimana bisa menjadi jalan generasi muda hebat ini. Satu, menemukan jati dirinya. Dua, merasakan nikmat ketika bersama Allah. Dan yang paling simple, indikatornya ya dengan kalamullah, dengan Al-Quran itu. Al-Quran mulia, bener gak? Kenapa? Angkat tangan dong. Al-Quran mulia karena namanya Al-Quranul Karim. Betul gak? Apalagi? Al-Quran itu mukjizat, bener gak? Bener apa hoax? Asli? Pakai sin? Sudahkah Al-Quran menjadi mukjizat buat kita? Habis baca Quran, ikut lomba OSN, menang juara 1, gitu mukjizatnya. Habis acara ini, UTBK-nya tertinggi sedunia, gitu. Atau seakhirat. Anak-anak ibu yang menjadi harapan umat dan menjadi harapan bahkan bangsa Indonesia. Anak IC itu subhanallah ya, beban yang tidak ringan sebenarnya. Ibu juga begitu di sekolah. Ibu sekarang mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 1 Bandung Kabupaten, di Ciparai. Kalau kata orang Bandung Kota, Bandung Coret. Soalnya dari Bandung jauh. Kalau mau ke kota, mau ke mall ya, mall terdekat itu sekitar 24 kilo. Mallnya ibu adalah Yomat atau Borma. Ke Alfamart sama apa Indomaret aja tuh udah mall lah, rasa mall lah, tuh ya. Tetapi buat ibu happy, bahagia dan bersyukur luar biasa. Kenapa? Karena ibu merasakan, ibu nggak mungkin bisa merubah Al-Quran, tapi ternyata Al-Quran itu signifikan, memberikan perubahan yang dahsyat, baik kepada ibu ataupun kepada orang-orang di sekitar lingkungan ibu. Saat ini ibu tinggal di Ciparai, mohon doanya. Ibu sedang merintis saum Quran Hasbi. Saat ini boleh ya, kalian kalau sempat mau main mangga. Kemarin malam minggu, weekend ini baru ada camping 100 anak-anak Madrasah Diniyah
Ciparai, putra putri ya 49 46 gitulah apa. Dari anak kelas SD kelas 1 sampai SMA kelas 3. Tapi yang SMA-nya tuh bisa dihitung jari. Mayoritasnya anak-anak SD. Kegiatannya apa? Yang pertama talaki Al-Fatihah. Anak SD talaki Al-Fatihah. Udah bener belum bacaan Al-Fatihahnya? Itu kan syarat sah sholat. Gimana cara baca Al-Fatihahnya? Tahsin tuh. Sebentar waktunya, hanya setelah asar seperti ini. Dari mulai bismillah sampai amin. Alhamdulillah selesai, kemudian mereka main. Kemudian motivasi. Sebenarnya kalau dibilang ibu kurang nyaman kalau dibilang sebagai motivator gitu ya. Tapi mungkin ibu itu tukang semangat lah, tukang ngasih semangat itu mungkin paling lebih cocok. Supporter gitu ya. Dan mungkin ibu termasuk orang yang sering banget jatuh, sering banget gagal. Tapi alhamdulillah sama Allah diberi kekuatan untuk bangun lagi. Kenapa? Karena ibu kok susah untuk nggak yakin, susah untuk sedih lama-lama. Kenapa? Karena ibu yakin bahwa kita itu liyabluwakum ahsanu amala. Kita semuanya diuji. Bukan yang paling banyak pekerjaannya, bukan yang paling viral, bukan yang paling keren dan terkenal, yang paling baik amalnya, tetapi yang paling benar dan bagus. Apa indikatornya? Al-Quran, rujukannya. Dalam hal akidah hanya untuk lillah. Labbaik Allahumma labbaik. Apa artinya? Ini bukannya kemarin udah pada manasik? Masa praktek manasik muter-muter gitu? Aku penuhi panggilanmu ya Allah. Nah, tolak seruan selain Allah. Yuk, kita penuhi hanya seruan Allah. Di mana nyari seruan Allah itu? Di Quran. Jadi kita on mission gitu ya. Ketika kita buka Al-Quran itu bukan hanya sekedar tilawah tahfidnya, tapi yuk mulai. Message-nya apa ini? Pesan Al-Quran untuk aku hari ini apa? Dahsyat banget, tadi ibu langsung gemeter ini mau berdiri. Takut ibu. Kabura maqtan indallah an taqulu ma la taf'alun. Murka Allah sangat besar buat mereka yang menyelisihi apa yang mereka katakan. Ayo semangat, dianya lemes. Lo sholat, dianya tidur. Belajar lo belajar, dianya main. Kamu harus komitmen, dia yang paling duluan melanggar. Nauzubillah. Disitulah letak ujian itu seumur hidup. Kalau kalian setelah ini PTS, gampang banget. Indikatornya nanti ada pengumumannya. Tapi kalau pengumuman yang Allah sebutkan dalam surat Tabarok ini, nanti pengumumannya. Hari pengumuman itu disebut juga dengan Al-Haqqah. Apa artinya? Apa artinya? Itu adalah hari pengumuman hasil ujian kita selama hidup di dunia itu apa? Jujurnya 1%, bapernya 5%, gombalnya 75%. Oh itu 100. Orang yang gak dikenal, dia mungkin bukan ulama, bukan siapa-siapa. Dan tahukah kalian, kita semua bisa menjadi orang itu yang paling bagus nilai ujiannya.
asal kalian memilih untuk menjadi seperti itu. Apa itu? Labbaik Allahumma labbaik. Mau belajar? Aku ini belajar untuk apa? Kalau hanya untuk UTBK, gacel. Sombong Bu Dini. Kalau kita udah ngomongin akhirat, Ibu bisa sombong kenapa? Hidup kita 62,5 tahun misalnya, itu sama dengan 1,5 jam waktu akhirat. Nanti untuk hadisnya boleh merujuk Pak Huda, dijelaskan kembali. Ya kalau Ibu semuanya nanti Ibu sebahaya ini ya. Jadi nak, Ibu di sini bohong kalau Ibu mau motivasi. Enggak. Ibu justru bersyukur banget bisa ketemu sama kalian, terus bisa ngomong sama kalian, nak, karena Ibu pernah di sini, lalu Ibu sekarang ada di luar. Ibu bisa merasakan betapa tidak mudahnya untuk adaptasi sebagai alumni Insan Cendekia atau sedang nyantri di Insan Cendekia. Anak kelas 10 pulang, anak IC gitu. Kadang orang terlalu tinggi ekspektasinya terhadap kita, tapi nggak apa-apa, anggap aja doa. Cool aja. Sisanya apa? Maksimalkan ikhtiar. Ibu alhamdulillah punya guru yang sangat sabar, yang mengajarkan Ibu tentang keyakinan dengan amal, dengan perbuatan. Ketika mau melangkah untuk membuka saung Quran ini, yang Ibu pikir awal apa coba? Karena di IC desa tertib ya. Kita punya uang berapa gitu. Nanti siapa yang mau ngaji dan sebagainya. Banyak sekali kekhawatiran. Sampai di titik Ibu bilang, ya Allah, amal yang terbaik itu yang bagaimana? Persiapkan dengan maksimal. Oke. Punya apa sekarang? Punya diri, punya waktu, punya tenaga. Apa yang bisa disumbangsihkan dengan niat untuk menghidupkan nilai-nilai Quran, sehingga banyak yang merasakan seperti yang Ibu rasakan, nikmatnya hidup bersama Al-Quran. Bismillah. Dan kemarin ketika ada 100 anak-anak datang, Ibu tuh serasa tanda kutip ya, ya Allah, iya Allah, malu gitu, malu. Kemarin meninggal yakin sama Allah dikasih hadiah yang tanda kutip nggak susah payah, tahu-tahu dengan perencanaan yang relatif singkat, ada berarti akan banyak yang mau. Tugas kita adalah mendekatkan diri dengan Al-Quran dan biarkan Al-Quran menjadi mukjizat juga untuk kita. Biarkan. Pada hari pengumuman, anak-anak yang komitmen, anak-anak yang suka melakukan kebaikan diam-diam, kalian yang suka mendoakan teman yang paling menjengkelkan, memaafkan mereka bahkan sebelum mereka minta maaf, pada hari pengumuman kalian akan menyesal. Duh, kenapa aku nggak lebih sabar? Kenapa aku nggak lebih komitmen? Kenapa aku nggak lebih sungguh-sungguh? Mereka yang baik akan menyesal. Kenapa nggak melakukan kebaikan lebih banyak? Sementara yang abai, yang lalai, yang hilaf, kalian pasti tahu sendiri. Ketika al-haqqah hanya ada gerut penyesalan, penyesalan, dan penyesalan. Tetapi sudah tidak ada yang bisa dilakukan. Maka anak-anak hebat yang disayang Allah selama 3 hari ini diberi kesempatan untuk membersamai Al-Quran. Pertama, buka hati kita. Ketika kita sedang menghafal, ketika kita sedang membaca, coba kira-kira ini pesannya apa untuk aku? Apa pesan Al-Quran untukku hari ini? Aku harus apa dan bagaimana ya Allah? Dalam hal syariat, Rasulullah sudah menunjukkan, Shollu kama ra'aitumuni usolli. Kenapa sholat subuh 2 rakaat? Kenapa kamu sholat subuh 2 rakaat?
Kenapa? Karena Rasulullah sholatnya 2 rakaat. Ini ahwat luar biasa. Shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah seperti aku sholat. Maka sekarang juga ayo kita sama-sama jahidu kama ra'aitumuni ujahid. Bersungguh-sungguhlah kalian sebagaimana kalian melihat Rasulullah bersungguh-sungguh sehingga Al-Quran sampai. Dan Islam itu hari ini menjadi karunia yang sering kita abaikan. Orang udah Islam dari lahir, padahal itu adalah nikmat yang luar biasa. Bersungguh-sungguhlah sebagaimana Rasulullah bersungguh-sungguh dalam belajar, dalam bergaul. Ujiannya kan 24 jam di IC itu. Gimana tidak terdistrak dengan pencapaian kawan yang lebih. Kamu fokus saja pada pencapaian dirimu dan mensyukuri apa yang dicapai oleh orang lain sebagai bentuk kalian menghindarkan diri dari hasad, ya, dari kedengkian. Jadi kalau ada kawannya yang melejit, kamu segera beristighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan dia mendapatkan kebaikan, aku fokus supaya juga bisa menjadi versi terbaik semampuku. Karena Rasulullah tidak menyuruh semua sahabatnya menghafal Quran. Maka ada yang hafalnya Quran, ada yang jagoan pedang, jagoan strategi perang, ada yang fikihnya luar biasa, ada yang pemahamannya jago berdagang dan sebagainya. Kita semua punya pesan yang sangat personal dari Allah untuk menjadi khalifah fil ard dan menjadi orang-orang yang nanti ketika hari pengumuman diumumkan dengan nilai terbaik versi kita masing-masing. Ibu gak punya kemampuan yang dimiliki oleh Pak Huda. Ibu gak bisa ngejar misalnya. Kalau harus punya hafalan seperti Pak Huda. Ibu gak bisa kalau disuruh ngatur keuangan menjadi bendahara yang profesional kayak Bu Novi. Tapi Bu Novi juga pasti ada hal yang tidak beliau kuasai. Kenapa? Karena kalau sempurna, kita semua tidak ada lagi yang sempurna. Sudah Khatamur Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Khatamul Anbiya adalah contoh dan suri tauladan kita yang paling sempurna. Anak-anak ibu yang ibu rindukan, walaupun kalian tidak tahu, ketika ibu ngajar di MAN, ibu suka terngiang-ngiang dan terbayang-bayang dengan anak-anak IC. Kenapa? Karena memang situasi dan kondisinya yang sangat berbeda. Mayoritas misalnya anak-anak yang ibu ajar itu fokus dan konsentrasinya bisa jadi lebih kepada lulus sekolah bekerja. Untuk apa? Membantu keluarga. Karena sudah banyak yang menjadi tulang punggung keluarga. Tapi ibu katakan kepada mereka, no problem. Kan kalau dipikir-pikir, ngapain belajar sejarah peradaban Islam? Orang aku nanti udah lulus mau jadi kasir di Indomaret misalnya. Bersungguh-sungguhlah pada setiap momentum yang Allah takdirkan kita ada di dalamnya. Kenapa? Percayalah. Semua kebaikan yang kita lakukan kembalinya hanya kepada diri kita masing-masing. Itu saja yang ingin ibu sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Ibu berharap dan selalu berdoa semoga Allah melimpahkan kepada kita semua petunjuk, bimbingan, sehingga kita bisa merasakan ibadah itu membahagiakan, ibadah itu menguatkan, tilawah, tahfidz, tadabbur Quran itu nikmat.
seluruh dimensi kehidupan kita akan kita kembalikan pada persiapan kita menghadapi hari pengumuman. Dan semoga kita semua yang ada di sini adalah mereka yang menyesal kenapa kebaikan kita tidak lebih banyak. Jadi kita terus melakukan kebaikan. Ya Allah, kenapa ya? Padahal mungkin kita berasanya ya kadang-kadang capek, Bu. Apalagi kalau sebagai manusia melakukan sesuatu itu biasanya pasti pingin apa? Mendapatkan reward ya. Bu, aku udah belajar sungguh-sungguh tapi nggak pernah juara. Aku juga udah berusaha bergaul sebaik mungkin tapi nggak pernah di kepanitiaan jadi yang apa gitu. Bu, aku tuh bagiannya bagian beres-beres sampah. Kayaknya aku yang enggak banget versi kamu. Yang kamu lupa, kalau kita kembalikan kepada surat Al-Mulk tadi, ahsanu amala adalah amal yang paling benar dan bagus. Tidur aja bisa jadi pahala kebaikan. Ya Allah, lagi dengerin kajian kok ngantuk, ya Allah izin tidur ya Allah, mudah-mudahan tidur ini jadi menguatkan aku bisa qiyamul lail. Bismikallahumma ahya. Tidur tuh ibadah. Jadi ayo, awareness kita latih untuk on terus. Ibu bicara dari tadi on cam ya, Pak Uda? On cam ya. Tapi sebenarnya seluruh kehidupan kita juga on cam. Bahkan kameranya jauh lebih canggih dari kamera yang ada di hadapan ibu ini. Apa? Rokib Atid. Emang udah pernah wawancara pakai kamera? Kita selalu dalam pengawasan Allah. Maka ketika kamu lagi sedih, merasakan lelah karena mungkin tidak ada yang peduli dengan kebaikan-kebaikan yang kamu lakukan, gak apa-apa, istirahat sejenak. Setelah itu mohon sama Allah diberikan kekuatan untuk kembali teguh berpegang di jalannya. Usikum wa nafsi taqwallah, billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.